Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, kembali bersama saya Kena Kumis dan seperti biasa di channel Info Sosial. Dan kali ini kita mencoba untuk mengajak kawan-kawan sekalian untuk berbicara sedikit terkait dengan persoalan kemiskinan di salah satu provinsi di daratan Pulau Jawa yang kemudian sampai hari ini belum ditangani secara tuntas oleh gubernur atau pemerintah setempat, yaitu Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian hari ini kita tahu bahwa dipimpin atau dinakodai oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan harapan kita mudah-mudahan Pak Ganjar Pranowo bisa sadar, tahu bahwa hari ini masih menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah, yang kemudian semestinya harus fokus untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Tengah. Apalagi dengan APBD yang cukup besar, sekitar 37, sekian triliun yang kemudian setiap tahunnya dikelola, semestinya harus persoalan kemiskinan di Jawa Tengah itu sudah mampu untuk diatasi. Betul. Ya. Lalu persoalan kemiskinan di Jawa Tengah ini kira-kira menurut kamu bagaimana tanggapannya? Persoalan kemiskinan yang belum mampu untuk diatasi secara maksimalin. Bung Kena nggak nyindir kan? Nggak nyindir, ini persoalan real yang terjadi di Jawa Tengah. Sebetulnya ini agak sedikit rada-rada ngeri ya. Ya. Pertanyaan sederhana, seriuskah Ganjar Pranowo itu maju sebagai seorang presiden? Oke. Itu aja dulu. Seriuskah beliau maju sebagai seorang calon presiden gitu? Ketika serius maka jawabannya sederhana gitu. Seriuskah beliau itu menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Republik Indonesia, gitu kan? Kalau untuk sebatas wilayah provinsi saja beliau belum mampu, bagaimana bisa dengan stok yang lebih luas dalam konteks ini adalah Indonesia, ya kan? Pak Ganjar kan menjadi seorang Pak Ganjar kan menjadi seorang gubernur itu kan bukan baru pertama atau dia barusan saja 1 tahun menjalani, melainkan beliau sedang dalam fase-fase akhir di 2 periodenya, betul ya? Nah, jika kemudian itu adalah soal, walaupun sebetulnya gitu ya, ini menjadi turun ya. Sebelumnya itu angka kemiskinannya ada sekitaran 4 ribuan lebih, 4 jutaan lebih. Iya, 4 jutaan lebih. Sekarang menjadi 3 jutaan. Artinya ini satu progres yang baik, tetapi jika kemudian dibandingkan dengan 2 periode dipimpin oleh Ganjar Pranowo, di bawah kekuasaannya ada 35 kabupaten kota, yang seharusnya itu ada terjadi perubahan yang sedikit mendorong adanya kesejahteraan untuk masyarakat Jawa Tengah itu sendiri. Tetapi di tengah kemiskinan belum sempat diselesaikan oleh Ganjar Pranowo di wilayah Jawa Tengah, beliau dengan gagahnya gitu ya, dengan beraninya dan dengan semangatnya gitu ya, semangatnya gitu, dia kemudian dideklarasikan oleh partainya, dalam konteks ini adalah PDIP, untuk mencalonkan diri sebagai seorang capres gitu di 2024. Kemudian akhir-akhir ini setelah deklarasi itu kemudian kita bisa melihat tentang bagaimana gerilya dari seorang Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 itu kan hebat. Ya kan, luar biasa, kencangnya minta ampun, ya kan, kita bisa melihat di sana, luar biasa, tanpa disadari gitu, seolah-olah beliau ini sudah ex gubernur di Jawa Tengah, padahal kan beliau ini masih melekat di dalam dirinya adalah jabatan publik tadi, jabatan sebagai seorang gubernur Jawa Tengah tadi, ya kan? Nah, itu sebetulnya. Nah, jika kemudian kita lakukan perbandingan antara anggaran APBD senilai 37, sekian triliun yang disampaikan Bung Kena tadi, dengan kemudian angka kemiskinan senilai 3 juta, itu semestinya untuk 2 fase periode itu semestinya sudah terjadi perubahan yang signifikan untuk pengentasan kemiskinan itu sendiri. Sehingga kemudian yang terlihat adalah grafik kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Maka ketika kemudian itu terjadi, maka cocok Ganjar Pranowo harus didorong untuk menjadi seorang calon presiden Republik Indonesia. Kenapa?
Karena keberhasilannya di Jawa Tengah itulah yang kemudian menjadi indikator dia akan menghadirkan suatu perubahan baik untuk Indonesia secara menyeluruh. Begitu. Nah, oleh sebabnya dalam konteks ini ya sedikit memberi pandangan menyangkut soal masalah hal ini kepada Pak Ganjar Pranowo untuk yuk coba sedikit Pak Ganjar itu sadar dirilah gitu ya. Atau barangkali jika pura-pura sadar gitu, kembalilah kepada kesadaran itu sendiri bahwa Pak Ganjar hari ini kemudian memikul beban sebagai seorang gubernur Jawa Tengah. Yang dimana Pak Ganjar itu sebelum melangsungkan jabatan itu Pak Ganjar sudah bersumpah atas nama Tuhan. Bahwa Pak Ganjar siap untuk mengabdi, ya kan, kepada masyarakat Jawa Tengah itu sendiri dan bersedia untuk melakukan terobosan-terobosan di Jawa Tengah itu sendiri. Dalam konteks ini adalah terobosan yang baik tentunya, ya kan? Kalau terobosan dalam aspek politik yang notabene-nya adalah pada ruang-ruang kepentingan sepihak, maka itu sebetulnya bukan sesungguhnya yang menjadi substansi daripada sumpah itu. Karena sumpah jabatan itu adalah sumpah di mana siap berbakti kepada negeri dan siap untuk melakukan terobosan-terobosan baik nah di dalam negeri itu sendiri. Nah itu, oleh sebabnya selain itu kita pun juga memberi saran kepada Pak Ganjar agar bisa menyadarkan dirinya bahwa beliau harus membedakan dia dengan para kandidat yang lainnya. Saya tidak mau ingin bicara dalam konteks ini adalah Pak Prabowo ya. Tapi karena Pak Prabowo belum terlihat deklarasinya. Yang sudah terlihat ini kan Ganjar dengan kemudian rivalnya Anies Baswedan. Nah, Pak Ganjar harus membedakan bahwa dia tidak sama dengan Anies Baswedan. Bahwa Anies Baswedan ini adalah seorang mantan gubernur. Mantan gubernur DKI Jakarta. Artinya wajar dan tidak menjadi soal ketika Pak Anies Baswedan hari ini kemudian ke sana sini warawiri gitu ya. Untuk sosialisasi, kunjungan ke para relawan dan lain seterusnya dalam upaya apa namanya konsolidasi kepentingan Pilpres 2024 itu nggak jadi soal karena udah tidak ada jabatan. Nah, beda dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar harus memberikan batasan di situ kepada dirinya sendiri. Seharusnya begitu. Beliau harus memberikan batasan bahwa beliau ini adalah gubernur aktif Jawa Tengah dan beliau tidak boleh terlibat dalam ruang-ruang itu. Karena ketika kita bicara dalam tataran good governance, maka dalam upaya kita mencapai good governance atau menerapkan satu pemerintahan baik itu, maka harus dilalui dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas pemerintahan yang baik ini menuntut setiap pejabat publik harus disiplin dalam tugasnya. Nah, Pak Ganjar ini kan lagi sedang menjalankan tugas sebagai seorang pejabat publik di kawasan Jawa Tengah. Nah, maka beliau ini juga harus menerapkan asas-asas pemerintahan baik itu dalam upaya kita mencapai satu good governance tadi. Nah, itu semestinya. Maka kita sayangkan ketika hari ini yang terlihat adalah manuver-manuver politik di Pak Ganjar secara aktif sehingga menutupi dan tidak menyadarkan beliau bahwa beliau ini sebetulnya adalah ternyata masih gubernur aktif gitu lah. Itu yang menjadi persoalan. Kira-kira menurut Abang mampu nggak untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Tengah dengan anggaran APBD sebesar itu? Tadi sudah saya sampaikan ya gitu ya. Jika kita lakukan perbandingan antara 37, sekian triliun dengan angka kemiskinan senilai 3,37 3 juta sekian jiwa ya gitu, misalnya, maka sebetulnya jika betul-betul dimaksimalkan itu bisa, tergantung kita mau ingin menciptakan pada program prioritas yang mana gitu misalnya. Nah, jika memang beliau ingin memprioritaskan soal angka kemiskinan untuk bisa menurun dan bisa diselesaikan, maka saya kira itu bisa terselesaikan. Kan Pak Ganjar kan bisa menciptakan program-program prioritas dengan kreativitas inovasinya, saya kira kan. Nah, itu bisa kemudian bisa mendorong langkah kemajuan dari wilayah Jawa Tengah sendiri dan bisa mendorong berkurangnya angka tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa Tengah. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya jika dimaksimalkan ya jelas bisa. Kenapa tidak bisa? Ya kan, anggarannya ada,
besar pula kan? Iya, Anggarannya anggarannya besar, ada, tinggal diselesaikan. Itu adalah kelola anggaran itu bagian dengan baik ya. daripada ya tanggung jawab mereka. Gitu. Jadi saya kira itu sesuatu yang gampang sekali gitu. Nah, artinya maksimalkan anggaran yang besar ini untuk penyelesaian tingkat kemiskinan, lalu mendorong hadirnya kesejahteraan masyarakat gitu. Saya kira bisa jika kemudian dimaksimalkan. Ya, itu jauh lebih baik ketimbang anggarannya dimakan sama pihak-pihak tertentu, dikorupsi. Kita tahu bahwa ternyata beliau itu kan sudah dideklarasikan oleh PDIP Perjuangan, partai besar, partai penguasa di bangsa ini. Tentu pasti kita tahu bahwa tentu pasti mereka punya kesiapan dong. Ketika mendeklarasikan seseorang atau mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024, tentu partai PDIP Perjuangan punya hitungan-hitungan matang dong. Misalnya, persoalan suara dukungan politik atau para relawan yang ada di bawah tidak mesti harus Pak Ganjar sendiri yang turun dong. Tetapi semestinya dari partai-partai pendukung Ganjar Pranowo di tahun 2024 yang nanti dicalonkan sebagai presiden, tentu pasti mereka sudah tahu cara kerjanya seperti apa. Bagaimana caranya agar supaya Ganjar Pranowo menang atau tidaknya di tahun 2024. Jadi saya pikir Ganjar Pranowo tidak perlu harus menyibukkan dirinya untuk ikut terlibat aktif di dalam urusan-urusan semacam itu. Betul. Iya kan? Betul. Karena tentu partai sudah tahu cara mainnya, cara kerjanya seperti apa. Politik pilpres itu jauh lebih seksi ketimbang politik pilkada. Seksinya politik pilpres itu begitu kandidatnya dideklarasikan oleh partai-partai tertentu, maka yang berada dan berdiri di belakangnya adalah para donatur-donatur yang siap memberikan donasi, ya kan, siap membacking dari aspek moral maupun juga material. Jadi mereka siap di situ, mereka siap dengan segalanya. Begitu partai mendeklarasi, maka dengan sendirinya pula para relawan juga akan mendeklarasikan diri. Maka yang mau ingin kita sampaikan pada Pak Ganjar adalah, kembalilah kepada Jawa Tengah dan berbaktilah kepada masyarakat di sana. Dan biarkan kesibukan jauh sebelum pendaftaran capres ini, biarkan itu adalah menjadi tanggung jawab daripada partai yang mendeklarasikan dan menjadi tanggung jawab daripada para relawan yang siap bersedia untuk mendukung dan memberi backingan bekerja kepada Ganjar dalam kepentingan politik Pilpres 2024. Kan seperti itu mestinya. Jangan terlibat aktif langsung sehingga kemudian membuat kita itu menjadi bingung bahwa sebetulnya Anda ini adalah capres tanpa jabatan kah, ataukah kemudian capres dengan masih punya jabatan sebagai seorang gubernur. Nah, itu sebetulnya yang mau ingin kita sampaikan. Nah, sehingga keberhasilan di Jawa Tengah itu kembali lagi kita tekankan bahwa akan menjadi indikator. Nah, masyarakat ini kan sudah cerdas, Pak. Dia akan memilih seorang figur itu karena berdasarkan rekam jejaknya tadi. Nah, rekam jejaknya baik, mampu mendorong hadirnya kesejahteraan di wilayah tertentu, wilayahnya katakanlah. Nah, lalu mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di wilayahnya. Maka itulah yang akan nantinya dijadikan sebagai salah satu indikator. Anggap saya dia sukses untuk memimpin Jawa Tengah lah ya. Kan politik kita kan sebagai sebagai tolak ukurnya di situ ya. Emang indikatornya di situ. Dan memang politik kita begitu. Politik yang bagus itu kan begitu. Seorang figur itu harus dinilai dari rekam jejak dia. Betul. Rekam jejaknya bagus ataukah tidak. Itu memang harus diukur dari situ. Nah, maka saya kira ketika Pak Ganjar itu ingin menguasai dan ingin menjadi seorang pimpinan RI 1, maka baginya cukup memperbaiki diri di wilayahnya saja, Jawa Tengah saja, ya kan? Dengan begitu untuk meraih kesuksesan di RI 1 itu cukup mudah. Kenapa? Karena tadi politik kita orang akan melihat, rakyat ini akan melihat baik latar belakang tadi. Dia adalah latar belakangnya seorang mantan gubernur Jawa Tengah dan keberhasilannya baik dan mampu mendorong adanya suatu perubahan bagus di wilayahnya itu. Jadi sebetulnya itu gampang sebenarnya. Maka saya bilang Pak Ganjar ini lebih berpeluang ketimbang Anies Baswedan. Kenapa? Karena Pak Ganjar ini hari ini adalah seorang gubernur aktif. Beliau punya sistem, beliau punya kekuatan politik, beliau punya mesin politik. Anies Baswedan tidak. Beliau ini walaupun kemudian punya kekuatan politik, tetapi ketika dipresentasikan dengan Pak Ganjar
beliau di bawah. Karena beliau ini hari ini tidak punya jabatan. Pak Ganjar punya jabatan sebagai seorang gubernur aktif, mampu mempengaruhi suara-suara tertentu gitu ya. Nah, sedangkan Anies Baswedan tidak. Nah, itulah satu hal yang bisa menguntungkan Ganjar Pranowo untuk bisa menjadi seorang pimpinan di Republik ini gitu. Nah, maka yang harus dimaksimalkan adalah kerjanya di wilayahnya selama dia masih menjadi seorang gubernur aktif, kan begitu. Nah, kalau kemudian di hari ini mengabaikan jabatan itu, maka sebetulnya itu justru menjadi momok dan menjadi senjata pukul sendiri gitu. Jadi menjadi senjata pukulan baginya. Kenapa? Ya karena tidak bisa memaksimalkan jabatan itu dengan baik. Gitu. Orang bakalan menjadikannya sebagai lelucon bahwa mimpin daerah sendiri saja. Ya, itu dan itu pasti itu. Betul. Dan itu pasti. Loh, Indonesia ini unik masalahnya, apalagi soal masalah politik kepentingan itu kreativitas mereka mulai munculnya banyaknya akun itu meme itu bertaburan di mana-mana gitu. Dan seperti apa yang dikatakan Bang Hams tadi itu memang betul. Apalagi saat-saat ini kan ada juga yang bicara soal itu. Pak Ganjar ini kan belum sukses untuk memimpin Jawa Tengah gitu loh. Persoalan kemiskinan di Jawa Tengah beliau belum mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi kemudian beliau hari ini lebih terlihat sibuk sekali untuk persoalan pengurusan kepentingan politik ini. Padahal ini yang menjadi persoalan. Padahal kesibukannya kan bisa diatasi oleh relawan. Ya betul. Dan kemudian sebetulnya kan nggak boleh ya, apalagi masih menjabat aktif. Iya kan tadi dia itu diikat dengan asas-asas pemerintahan baik. Asas-asas pemerintahan yang baik itu adalah menuntut setiap pejabat yang mengemban amanah itu untuk menjalankan tugasnya itu dengan baik dan disiplin. Jadi tidak boleh misalnya, apalagi gerilyanya sampai keluar dari daerahnya dan itu bukan di atas tugas menjalankan tugas. Tugas gubernur bukan. Kan kalau misalnya jalan kunjungi relawan di luar kota dan seterusnya, kan itu bukan tugas jabatan. Bukan tugas jabatan. Itu kan kepentingan politik, perjalanan dan aktivitas dalam mendongkrak kemajuan dan politik 2024. Kepentingan politiknya dia di 2024. Betul. Nah, tetapi kemudian Bang Hams, kita perlu ketahui bahwa gubernur ini kan bekerja dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Mendagri. Ya kan? Berarti gubernur kan masih di bawah Mendagri dong. Karena bertanggung jawab pada presiden tapi melalui gubernur melalui Mendagri. Apakah kemudian misalnya gubernur-gubernur yang ada di Indonesia atau misalnya salah satu contoh kecil adalah gubernur Jawa Tengah yang kemudian sampai puluhan tahun tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Tengah, apakah kemudian gubernur bisa memanggil dan menasihati atau mendidik Mendagri bisa Mendagri. Apakah kemudian bisa begitu? Bisa gitu. Kalau untuk sebatas pada ruang komunikasi itu bisa. Nah, makanya kita sayangkan ketika kemudian misalnya melalui pimpinan negara dalam konteks ini adalah Jokowi atau bawahannya pembantunya yang kemudian mengakomodir wilayah dalam negeri Mendagri, Karnavian katakanlah. Nah, yang disayangkan adalah tidak ada teguran ke mereka gitu. Yang semestinya kan ini kan masih jauh nih, pendaftarannya kan masih jauh nih. Nah, yang semestinya mereka itu menyampaikan kepada Pak Ganjar itu bahwa fokus saja dulu soal urusan kerja di wilayah Jawa Tengah karena pembukaan kampanye dan seterusnya itu belum ya kan. Selesaikan dulu tugasmu dulu. Selesaikan saja lah itu karena ini menyangkut soal masalah amanah ya kan. Kalau kita selama ini mengamini tentang literatur dari kepemimpinan itu kan amanah itu kan beratnya itu bukan berada pada laporan pertanggungjawaban itu. Laporan pertanggungjawaban kalau misalnya dia gubernur, dia masukkan kepada pemerintahannya katakanlah gitu ya. Dia sampaikan kepada pihak lembaga-lembaga terkait katakanlah. Kan bukan berada pada itu. Yang menjadi beratnya adalah yang kita amini selama ini, yang kita imani selama ini adalah pertanggungjawaban di akhirat itu. Makanya kita dituntut jangan meminta jabatan, ya kan? Tetapi bersiaplah ketika jabatan itu datang untuk memintamu memimpin gitu ya. Nah gitu. Nah maka dalam konteks ini kenapa percakapan seperti itu dihadirkan di sini biar kemudian ingin mengutuk sedikit kesadaran dari seorang Ganjar Pranowo bahwa sadarlah bahwa pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin itu bukan sebatas pada laporan pertanggungjawaban baik di depan Mendagri, presiden ataupun kepada siapa saja. Nah tetapi yang paling berat adalah di hadapan Tuhan itu sendiri. Nah, hal inilah
percakapan seperti ini dihadirkan agar kemudian menyadarkan kita dan kembali lagi merenungi bahwa sebetulnya hakikat daripada ini semua adalah tentang fata morgana semua. Ini adalah tentang aktivitas-aktivitas duniawi, ketaatan dalam kepemimpinan gitu ya, amanah dalam menjalankan tugas itu, mengemban amanah tadi, itu adalah tentang perjalanan-perjalanan atau merupakan bagian daripada aktivitas-aktivitas duniawi ke akhirat gitu ya. Pak Ganjar mumpung belum kampanye, mumpung belum pendaftaran, yuk maksimalkan kinerja di Jawa Tengah. Waktu masih ada, anggarannya besar, anggarannya telah ada, yuk ciptakan program-program dan program-program prioritas yang sudah menjadi visi misi, yuk diselesaikan, fokuskan kembali dan forcekan kembali kerjanya untuk memaksimalkan itu dan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat Jawa Tengah itu, sehingga betul-betul ketika Pak Ganjar ingin bergeser dari Jawa Tengah ke Indonesia untuk wilayah yang lebih luas, maka yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah adalah kehilangan sosok Pak Ganjar. Penuh dengan ketakutan bahwa tidak akan ada lagi sosok sebagaimana Pak Ganjar untuk bisa melakukan terobosan-terobosan baik di sana. Akan begitu, tugas sebagai seorang pemimpin adalah menciptakan satu kesan baik yang dimana itu tidak bisa dilupakan oleh warganya, ya kan? Nah, seperti itu semestinya. Jadi yuk kerjalah semaksimal mungkin, aktifkan kembali dan gunakan kembali asas-asas itu demi good governance yang menjadi cita-cita terbesar bangsa ini gitu. Good governance itu bukanlah merupakan satu cita-cita dalam satu wilayah saja, tetapi good governance itu sekali lagi dia merupakan cita-cita terbesar bangsa ini, negara ini. Karena hanya dengan suatu pemerintahan yang baik, maka cita-cita terbesar yang tertuang di dalam ideologi kita, yang menurut Bung Karno itu adalah merupakan bagian daripada falsafah Gronslah kita gitu ya, dan tertuang dirumuskan kembali di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, itu bisa tercipta dan terlaksana gitu ya, dirasakan oleh masyarakat luas ini, 270 juta sekian juta jiwa ini. Nah, maka perlu adanya kerja cerdas dan kerja teliti. Mendagri ataupun juga dengan presiden mestinya harus melihat tentang bagaimana aktivitas politik hari ini. Harus mampu meneliti secara teliti gitu ya, tentang orang-orang yang masih mengemban amanat rakyat, namun kemudian bermanuver politik dan dimana belum misalnya pada ranah pendaftaran gitu ya, tapi mereka sudah menyebutkan diri, sudah seharusnya secara cepat harus ditegur. Karena ini mengingat tentang cita-cita terbesar bangsa ini yang ingin menciptakan satu good governance untuk kesejahteraan bangsa itu sendiri. Jadi tugas kita itu besar sebagai bangsa. Tugas kita secara bersama ini adalah untuk menciptakan itu dan menciptakan satu pola kehidupan yang penuh dengan harmonisasi dan kesejahteraan itu. Maka perlu diperhatikan para pimpinan-pimpinan daerah yang kemudian masih aktif sebagai pimpinan daerah, dan tegurlah mereka secara tegas gitu ya. Jika kemudian mereka tidak mendengar dan melanggar hal-hal itu, maka bisa diberikan sanksi tegas gitu, baik administrasi gitu ya. Nah, sehingga kemudian betul-betul mereka sadar dan bisa menjalankan aktivitas mereka penuh dengan tanggung jawab. Jadi sebetulnya itu yang menjadi cita-cita bersama kita semua mungkin. Nah, kita harapkan semoga kemudian terjadi satu pola kerja bersama di antara pemerintahan kita, baik di tingkat nasional hingga sampai dengan tingkat pusat hingga sampai dengan tingkatan daerah. Kawan-kawan, itu yang disampaikan oleh Bang Hams terkait dengan persoalan kemiskinan. Jadi ini diskusi ringan ya. Diskusi ringan. Kita ngomong aja. Persoalan pemerintahan di Jawa Tengah yang kemudian menurut kita itu agak sedikit harus dievaluasi. Betul. Dan saya Kena Kumis untuk konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.